Tuanku Hashim Bantamuda berasal dari keluarga Sultan Aceh sekaligus sebagai ahli waris Kerajaan Aceh. Tidak ada yang mengetahui secara persis tahun kelahirannya, tapi diperkirakan ia lahir tahun 1834. Ia adalah putra dari Laksamana Tuanku Abdul Qadir, anak dari Tuanku Cut Zainal Abidin. Dari hasil perkawinannya dengan Cut Nyak Puan, ia memperoleh 2 orang anak. Yang pertama bernama Tuanku Musa yang bergelar Tuanku Raja Kemala, dan yang kedua Tuanku Ratna Kemala. Sebelumnya Cut Nyak Puan adalah janda dari Tuanku Zainal Abidin bin Sultan Ibrahim Mansur Shah. Selama perkawinan itu, Tuanku Zainal Abidin ia tidak memperoleh keturunan. Akan tetapi dari istri yang lain bernama Cut Nyak Buluki, Tuanku Zainal Abidin mendapat 2 orang anak. Yang pertama Sultan Muhammad Daud dan yang kedua Tengku Putih. Akan tetapi Cut Nyak Buluki meninggal dunia sewaktu melahirkan anaknya yang pertama. Akhirnya kedua anak itu diasuh oleh Cut Nyak Puan. Tak lama kemudian Zainal Abidin pun meninggal dunia. Satu-satunya orang yang paling dipercaya oleh Sultan Ibrahim Mansur Shah yang sudah tua untuk mengasuh cucunya Muhammad Daud yang akan mengganti ayahnya sebagai raja adalah Tuanku Hashim Bantamuda. Usia Muhammad Daud yang masih terlalu kecil untuk memerintah kerajaan, maka untuk sementara waktu dipangku oleh Tuanku Hashim selaku mantu bumi. Akhirnya Sultan Ibrahim Mansur Shah menikahkan Tuanku Hashim Bantamuda dengan bekas menantunya Cut Nyak Puan. Tuanku Hashim seorang yang sangat pemberani. Ia seorang pendekar ulung yang tidak dapat dikalahkan dalam arena perkelahian. Ia mempunyai kesaktian untuk tidak bisa dikenai oleh senjata api maupun senjata tajam. Ia mempunyai ilmu makrifat pedang. Tuanku Hashim di samping memiliki keahlian menggunakan pedang, ia juga sangat ahli menggunakan senapan yang dapat menembak tepat sasarannya asal nampak dilihat oleh mata atau didengar suaranya dengan telinga tanpa perlu dibidik. Seorang jenderal besar yang mempunyai beberapa ilmu kesaktian, tentu suatu kehormatan apabila Tuanku Hashim dapat menewaskan seorang musuhnya yang berpangkat jenderal. Jenderal Kohler dalam ekspedisi pertama ditembak oleh Tengku Nyak Raja Imum Dengbata. Mereka adalah juga penembak-penembak tepat dan penembak makrifat. Jenderal Pel tewas di ujung bayonet Tuanku Hashim sang panglima perang. Menurut Imum Gading, seorang prajurit setia yang selalu mengiringi Tuanku Hashim dalam berbagai pertempuran, Hashim sendiri berkelahi di lapangan dan kadang-kadang juga turut menyerbu pertahanan-pertahanan Belanda dan memancung putus leher pasukan Belanda kiri kanan di mana serdadu Belanda jatuh bergelimpangan. Dalam hubungan luar negeri, Tuanku Hashim juga menerima utusan-utusan negara asing di Kemala. Di antaranya utusan dari negara Kedah dan Kelang yang diwakili oleh Said Abdullah bin Abbas Aidid datang ke Kemala pada bulan Juli 1880 dengan maksud hendak mendamaikan Aceh dengan Belanda, dalam arti menganjurkan agar Tuanku Hashim menyerah saja dan mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh. Tuanku Hashim tentu saja dengan halus dan bijaksana menolak usaha misi itu. Setelah Panglima Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman dan Panglima Polim Ibrahim Kuala meninggal dunia dalam tahun 1891, pejuang Aceh terus melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Belanda terus-menerus mencari jalan untuk melunakkan hati Tuanku Hashim agar rela mengakhiri peperangan dan menyerah. Akhirnya, pada bulan Juli 1892, datanglah misi dari luar negeri yang kedua kali untuk memenuhi keinginan Belanda. Kali ini Belanda mengutuskan Raja Ismail bin Raja Abdullah Selangor dengan membawa surat dari Sultan Abu Bakar dari Johor. Utusan itu berada di Kemala selama 5 hari dan berbicara dengan pembesar-pembesar kerajaan Aceh. Utusan itu menjelaskan bahwa Inggris tidak dapat mencampuri soal Aceh Belanda karena telah terikat Traktat 1871. Dengan begitu juga, bantuan dari Turki tidak dapat diharapkan. Oleh karenanya, lanjut utusan agar persoalan Aceh Belanda diselesaikan secara damai. Kerajaan Kedah dan Selangor bersedia memberikan jasa-jasa baik sebagai seorang penengah. Usulan itu disampaikan kepada Sultan, tetapi Sultan mengatakan bahwa segala-galanya terserah kepada Tuanku Hashim. Itulah keputusannya, demikian jawab Sultan tegas. Karena itu, mereka terpaksa berbicara dengan Tuanku Hashim. Tuanku Hashim dengan sangat sukacita menjawab, "Rasa sukacita kami dalam menanggapi saran-saran sahabat kami itu adalah laksana seorang mati dipulihkan untuk hidup kembali." Dari sumber lain disebutkan bahwa Raja Ismail, anak Raja Selangor itu, tidak mengerti makna jawaban Tuanku Hashim yang demikian tinggi diplomasinya. Lalu sang raja menghadap kembali untuk meminta penjelasan. Tuanku Hashim menjawab, "Aceh adalah suatu negara yang merdeka dan Belanda juga suatu negara yang merdeka. Maka adalah suatu hal yang tidak mungkin Selangor dan Johor sebagai negara-negara yang tunduk di bawah kedaulatan Inggris mengetengahi perselisihan dua negara kerajaan yang merdeka dan berdaulat penuh." Demikian itu, Raja Ismail menjadi sangat malu dan kembali ke negerinya dengan tangan hampa. "End of Overzolek Hashim," kata Belanda. Ya, itulah dia, Hashim yang tidak dapat dilunakkan. Pahlawan Aceh yang menonjol, Tuanku Hashim Bantamuda. Ia seorang panglima perang yang 40 tahun memimpin perjuangan dan peperangan melawan Belanda. Perjuangannya dimulai dari tahun 1858. Dari tahun 1873 sampai 1897 tampil dalam bentuk perang resmi. Tuanku Hashim tampil ke arah pertempuran membela agamanya laksana singa Allah. Pengetahuan dan pengalaman serta keahliannya dalam ilmu siasat dan strategi perperangan tidak dapat diragukan lagi, baik oleh kawan maupun lawan. Anthony Reich dalam The Contest for North Sumatra memaparkan Tuanku Hashim Bantamuda secara mengagumkan. Seorang cicit dari Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah yang bernama Tuanku Hashim berbeda dengan anggota kaum keluarga kerajaan lainnya karena kecakapannya, pengetahuan, keberaniannya, dan keteguhan tekadnya terhadap Islam. Selama masa konfrontasi, ia bertindak selaku wakil Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Shah di daerah Sumatera Timur sampai pecahnya perperangan, dan memimpin langsung pertahanan Kutaraja 1873-1874 hingga Kemala Dalam sebagai pusat ibu kota kerajaan yang baru. Guna memangku, mengasuh, dan mendidik Sultan hingga dewasa sampai almarhum menutup matanya 1897. 1897, dia turut mengambil bagian-bagian dalam memimpin pertahanan kerajaan dan menjadi wali dari Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah tahun 1874.
Dia adalah seorang yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan sultan selama perperangan. Prestasi terbesarnya, ia berhasil mengumpulkan dana untuk biaya perperangan dan negara. Meskipun dalam tahun 1884 Sultan sudah dewasa, namun Sultan tidak pernah melepas diri dari kepemimpinannya. Tuanku Hashim Banta Muda yang memimpin perang dan menyumbang dharma baktinya kepada agama, bangsa, dan negara selama 40 tahun penuh telah menutup mati menghadap Sang Ilahi. Ia meninggal di Padang Tiji di rumah kampung Padang Guhang pada hari Jumat 18 Sya'ban 1314 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1897. Almarhum dikebumikan di Masjid Padang Tinggi di Selatan Gefran di dalam Sagi